Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Novita Kartikasari. Saya adalah guru dari SDN Bejur 2, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Dalam aksi nyata ini, saya akan berbagi pengalaman pemahaman mengenai topik pertama, yaitu pemahaman merdeka belajar. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, ada 5 modul dalam pelatihan belajar mandiri. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari modul pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini, kita diwajibkan mampu mengenali kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Yang kedua, kita mampu mengenal karakter serta kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang keempat, guru harus adaptif terhadap perubahan. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, sebenarnya apa peran kita sebagai guru? Sebenarnya, peran kita sebagai guru, bagi peserta didik, guru berperan sebagai panutan, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru di sini sangatlah penting dalam membentuk karakter dan pengembangan kompetensi murid, sesuai dengan kodratnya. Mari kita beralih pada modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan keadaan dan terus berkembang. Kita tidak bisa mencegah perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara mendidik dan mengajar kita juga seharusnya mengikuti zaman. Dalam mendampingi peserta didik, guru harus menerapkan asas trikon. Apa saja asas trikon itu? Yang pertama, kontinu. Kontinu adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen ini adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri dan kita sendiri. Ya Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini terdapat 2 teori. Yang pertama, teori budi pekerti. Yang kedua, teori konvergensi. Mari kita bahas dari teori budi pekerti. Teori budi pekerti sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu budi. Budi artinya ranah batin yang meliputi trisakti, yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Kata yang kedua yaitu pekerti, yang artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Selanjutnya yaitu teori konvergensi. Teori ini dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa. Yang terakhir yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu kebahagiaan dan keselamatan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMAU. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Itulah pengalaman pemahaman saya mengenai topik 1. Ya Bapak Ibu guru hebat, semoga kita selalu melakukan yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.